Halo semuanya, selamat bertemu kembali di pertemuan yang kedua untuk topik radiasi elektromagnetik. Perhatikan halaman 122. Kamu lihat di situ uji kompetensi 6.1. Sebelum kita melanjutkan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik ini, silakan kamu coba kerjakan dulu soal nomor 4 di uji kompetensi 6.1 tersebut. Kemudian jawabannya kamu kumpulkan di aplikasi Edmodo. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas spektrum gelombang elektromagnetik itu terdiri dari Garucci Mitra kalau kita singkat, atau terdiri dari sinar gamma, ronsen, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, mikro, TV, dan radio. Di mana ini kalau diurutkan dari gamma ke radio, energi dan frekuensinya akan semakin kecil dan panjang gelombangnya akan semakin besar. Nah, kita akan bahas satu persatu manfaat dari spektrum gelombang elektromagnetik ini. Yang pertama itu adalah sinar gamma. Sinar gamma itu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya ini bisa digunakan sebagai terapi kanker. Kemudian bisa juga digunakan untuk mensterilkan peralatan operasi. Lalu bisa digunakan untuk pembuatan varietas tanaman unggul. Lalu bisa juga digunakan untuk mengurangi populasi hama tanaman seperti tikus. Lalu sinar gamma bisa digunakan juga untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang berikutnya adalah sinar ronsen atau sinar X. Nah, sinar ronsen atau sinar X itu dimanfaatkan untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam sama kayak sinar gamma. Bisa juga untuk menganalisa struktur bahan atau kristal benda. Lalu bisa digunakan untuk memeriksa barang-barang di bandar udara. Kemudian bisa digunakan juga dalam dunia kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh. Gelombang elektromagnetik berikutnya adalah sinar ultraviolet atau sinar UV. Nah, sinar UV itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk memeriksa keaslian uang kertas. Cahaya tampak. Cahaya tampak ini sangat berguna bagi manusia karena ini digunakan untuk membantu penglihatan mata manusia. Dengan adanya cahaya tampak ini, kita bisa melihat berbagai macam warna pada benda. Yang berikutnya mengenai sinar inframerah. Sinar inframerah itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai terapi fisik, untuk memperlancar peredaran darah, ataupun untuk yang lainnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Lalu yang paling sering kita gunakan adalah sinar inframerah untuk remote control. Yang berikutnya adalah gelombang mikro. Kegunaannya atau manfaatnya adalah untuk sistem komunikasi. Kemudian bisa untuk memanaskan makanan. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman air laut, itu bisa digunakan radar. Jadi, teknik penggunaannya adalah, misalkan sebuah kapal memancarkan gelombang mikro ke dasar laut. Kemudian, gelombang ini nanti akan diterima oleh radar kembali setelah dia memantul dari dasar. Jadi, persamaan untuk mengukur kedalaman air laut dapat dinyatakan dengan persamaan H sama dengan V kali T per 2. Di mana H adalah kedalaman laut, V adalah cepat rambat bunyi atau cepat rambat gelombang, T adalah waktu. Perhatikan contoh soal. Kapal menembakkan gelombang ke dasar laut dan diterima kembali dalam waktu 4 sekon. Jika kecepatan gelombang yang digunakan 400 meter per sekon, berapakah kedalaman laut itu? Nah, kita kerjakan soal ini, caranya kita buat dulu diketahuinya. Yaitu V-nya sebesar 400 meter per sekon, T-nya sebesar 4 sekon, dan yang ditanya adalah berapakah kedalamannya. Nah, kita tinggal masukkan data-data yang ada ke dalam persamaan H sama dengan V kali T per 2. Nanti kita akan dapatkan nilainya, nilai H sebesar 800 meter. Jadi kita bisa simpulkan di sini, dari hasil perhitungan, kedalaman laut sebesar 800 meter. Yang berikutnya adalah gelombang TV atau gelombang televisi.
Ini banyak kita gunakan untuk menonton televisi. Kemudian, gelombang yang terakhir adalah gelombang radio. Ini digunakan untuk sistem komunikasi radio ataupun komunikasi satelit. Selain dari semua yang setelah saya utarakan ini, ada banyak lagi manfaat dari spektrum gelombang elektromagnetik ini. Kamu bisa mencari manfaat yang lainnya di internet. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.